orang yang beternak pejabat dan aparat. Pejabat itu bisa menteri, bahkan bisa presiden, bisa bupati, bisa gubernur. Aparat itu bisa aparat kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan yang memanfaatkan negara untuk merampas tanah rakyat sebagai lapak bisnis mereka agar mereka untung beliung. Yang seperti ini, yang dilakukan seperti ini, seperti yang dilakukan Aguan dan Antoni Salim di kasus proyek PIK 2. Jadi kalau mau tahu siapa Londo Ireng itu, Aguan dan Antoni Salim. Sehingga Pak Prabowo, saya ingatkan, saya nasihati, jangan menuduh media sebagai Londo Ireng. Jangan menuduh pengamat sebagai Londo Ireng. Jangan menuduh LSM sebagai Londo Ireng. Londo Irengnya adalah Aguan dan Antoni Salim. Sebelum ke yang lainnya, saya ingin sampaikan beberapa pandangan dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang juga turut membersamai kasus ini. Pertama, saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, saya ingin sampaikan, takrif atau definisi Londo Ireng adalah orang-orang yang mengambil kekayaan alam SDA di negeri ini, tambang batubara dan yang lainnya, punya kebun sawit jutaan hektar dan yang lainnya, tetapi kekayaannya digondol, ditaruh di Singapura. Itu Londo Ireng yang pertama. Yang kedua, Londo Ireng yang kedua adalah orang yang beternak pejabat dan aparat. Pejabat itu bisa menteri, bahkan bisa presiden, bisa bupati, bisa gubernur. Aparat itu bisa aparat kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan yang memanfaatkan negara untuk merampas tanah rakyat sebagai lapak bisnis mereka agar mereka untung beliung. Yang seperti ini, yang dilakukan seperti ini, seperti yang dilakukan Aguan dan Antoni Salim di kasus proyek PIK 2. Jadi kalau mau tahu siapa Londo Ireng itu, Aguan dan Antoni Salim. Sehingga Pak Prabowo, saya ingatkan, saya nasihati, jangan menuduh media sebagai Londo Ireng. Jangan menuduh pengamat sebagai Londo Ireng. Jangan menuduh LSM sebagai Londo Ireng. Londo Irengnya adalah Aguan dan Antoni Salim. Ketiga yang dimaksud Londo Ireng adalah mereka yang beternak pejabat dan aparat, termasuk beternak aktivis yang dijadikan kambing-kambing peliharaan mereka. Ketika kambing-kambing peliharaan ini sudah tidak bermanfaat atau butuh untuk disembelih, mereka ini juga disembelih. Tugas-tugas ternak ini kan mengadu domba, seperti yang terjadi hari ini. Ya, ada elemen ormas diadu domba dengan LBH AP PP Muhammadiyah. Dilaporkan unsur LBH AP PP Muhammadiyah. Ada dulu yang tukang lapor, Gus Dur dilaporin. Kemudian Ustadz Maher At-Tuwailibi dilaporin sampai meninggal di tahanan. Ini yang disebut Londo Ireng. Dan Londo Ireng ini lagi-lagi adalah kelakuan Aguan dan Antoni Salim. Saya ingatkan Pak Prabowo sudah menyita melalui Satgas PKH 100 hektar lebih tropical coastland yang saat ini dikelola oleh proyek Aguan PIK 2. Saya ingatkan bahwa Aguan sedang berusaha melegitimasi tanah yang awalnya itu adalah tanah lahan hutan lindung, dijadikan proyek tropical coastland, tapi sudah dibatalkan. Harusnya kembalikan menjadi hutan mangrove sebagai hutan lindung. Tetapi kami tahu hari ini Aguan melalui Nono Sampono masih berusaha untuk mencari legitimasi pengelolaan kawasan hutan lindung yang diuruk menjadi lahan properti ini dengan mendatangi Wakil Gubernur Banten, Dimjati Natakusuma. Namun Dimjati masih bermain halus karena dia menyatakan bahwa kewenangannya ada dari pusat. Tapi kira-kira kalau pusat mengizinkan, daerah juga siap melayani Aguan dan Antoni Salim. Nah, ini saya ingatkan Pak Presiden, inilah yang disebut sebagai Londo Ireng. Londo Ireng itu bukan Gufroni, bukan Khalid Miqdar, bukan media, bukan pengamat, tapi Londo Ireng itu adalah orang yang mengadu domba anak bangsa, para aktivis saling lapor
hanya untuk kepentingan mereka, sehingga mereka bisa duduk manis, cukup tebarkan jagung, lalu jago-jago itu bertarung rebutan jagung yang murahan. Karena itu kami tidak terbawa ritme seperti ini, karena kami tahu di balik pelaporan rekan kami Gufron ini ada oligarki PIK 2 Aguan dan Antoni Salim. Selanjutnya kawan-kawan semuanya, pejuang-pejuang PIK 2. Mana ARM pejuang PIK 2? Mana penggugat PIK 2 yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Inilah tokoh-tokoh, ada Pak Mauran Batubara yang saat itu selalu membuat advokasi dan membuat demo-demo. Ada juga teman-teman yang lainnya, ada Bang Khalid Mikdar, ada Bang Rizal Fadilah yang juga menggugat, banyak sekali elemen. Juga ada Ustadz Eka Jaya. Jadi ini momentum. Setelah api perlawanan kepada PIK 2 cukup lama agak reda, ternyata Aguan meniupkan dan memantik api perlawanan kita lagi. Karena itu, wong-wong Banten, aja bedegek. Ya kan? Jangan diam saja. Ayo kita kembali kobarkan perlawanan kepada Aguan dan Antoni Salim. Nah, untuk mengawali itu, saya minta perwakilan dari Banten yang sudah dikenal ini yang membongkar pagar laut, Bung Khalid Mikdar untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Bung Khalid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana mungkin Pak Gufron adalah saudara seiman, baik secara ruh maupun secara jasad. Dia Muslim, saya Muslim. Artinya satu hal yang tidak mungkin jika orang Banten, termasuk saya, kemudian Pak Gufron yang selalu membela, mendampingi kami sebagai korban kejahatan PIK 2, kemudian dikriminalisasi, dituduh membuat isu SARA, yang sebenarnya isu SARA itu orang yang mempersepsikan Pak Gufron sebagai orang yang membuat isu SARA sebenarnya. Karena Pak Gufron hanya ngomong yayasan Buddha Suci. Yayasan itu bukan agama Buddha Suci. Cuman ini kan hal yang sifatnya sudah menjamur. Seseorang yang berbuat kejahatan kepada rakyat, seseorang yang sedang berbuat menindas masyarakat, merampok kedaulatan negara, mencuri ruang hidup masyarakat. Kemudian para pelaku kejahatan itu biasanya dia melegitimasi dengan omongan-omongan agama, omongan-omongan kesucian, padahal dia adalah penjahat gitu. Wajar dong kami sebagai masyarakat pun akan menilai itu. Kita pun tahu akan memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Artinya, jika kemudian Pak Gufron ini dijadikan sebagai kriminalisasi oleh Aguan, sama dengan Aguan sedang menabuh genderang kembali tentang perang Banten ini. Aguan dan antek-anteknya sedang menabuh genderang perang kepada masyarakat Banten. Tidak mungkin kami berdiam diri. Pasti kami akan bergerak itu. Sampai titik darah penghabisan, kami tidak akan pernah mundur. Karena kami meyakini bahwa apa yang kami lakukan adalah ini perintah Allah. Karena kami sedang berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran. Kami sedang menjaga ruang hidup kami. Kami juga sedang menjaga kedaulatan kami sebagai berbangsa dan bernegara. Betul apa yang dikatakan Pak Ustadz Gufron, Pak Ustadz Khojenuddin. Yang londo ireng itu Aguan dan antek-anteknya, bukan kami. Yang antek asing itu ya mereka yang mencuri kedaulatan negara, yang merongrong atau mengambil alih ruang hidup kami sebagai petani, sebagai nelayan. Masa iya tanah belum dibayar, masih ada pohon padinya udah diorok? Masa iya sungai-sungai yang itu adalah punya publik kemudian diorok? Emangnya negara ini negara Aguan? Ya. Emang negara ini negara korporasi? Enak aja. Langkahi dulu mayit orang Banten. Takbir! Takbir!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Jadi kalau mau jujur, PIK 2 belum selesai. Karena Arsin Kades Kohot sudah divonis 3,5 tahun. Tetapi PT Intan Agung Makmur dan Cahaya Inti Sentosa yang merampas laut 30 km dari wilayah Banten yang menguasai 263 SHGB itu belum diseret ke penjara. Jangan ditipu seolah-olah yang menjual saja tanah ini, yang merampas dan menjual dihukum, sementara yang menampung hasil jarahan yakni Aguan dan Antoni Salim tidak dihukum karena beneficial owner, pemilik manfaat dari proyek Pantai Indah Kapuk 2, yakni Grup Salim dan Grup Antoni Salim dan Grup Agung Sedayu yang punya Sugianto Kusuma alias Aguan. Dan kita di sini hadir emak-emak yang ingin masa depan anak cucunya harus dibela oleh kita. Bahkan di kasus PIK 2, emak-emak ini bukan hanya mengunjungi pagar laut, sampai pakai perahu mencabut ya pagar laut. Siapa lagi kalau bukan dari Aliansi Rakyat Menggugat? Kepada Bu Menu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang sekali karena kita mendapatkan kembali giroh perjuangan. Giroh yang memang harusnya selalu ada di dada kita. Hari ini kita melihat bahwa penjajahan itu masih ada, pengkhianat itu memang masih ada. Dan hari ini teman kita, sahabat kita, Bapak Gufron yang selalu ada di terdepan untuk membela rakyat Banten, hari ini dilaporkan. Sekarang apa yang saya sudah melihat apa yang dilaporkan. Kenapa Pak Gufron dilaporkan? Sejak kapan himbauan atau nasihat merupakan menjadi suatu hal yang provokasi? Tidak ada. Pak Gufron melakukan hal yang harusnya dilakukan oleh kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Beliau karena sayangnya dan dia tidak ingin Aceh sebagai daerah yang kaya itu kemudian akhirnya disentuh dan dijajah oleh akal licik dari Aguan seperti yang dilakukan di tanah Banten. Kami sebagai emak-emak, kami bukan makhluk lemah, tapi kami adalah garda terakhir yang akan menjaga tanah ini. Dan semoga apa yang kami inginkan, kami adalah Ibu Pertiwi yang melawan, itu akan tumbuh dimanapun daerah yang tanahnya akan direbut oleh para londo-londo ireng ini. Ingat, kita adalah garda terakhir dan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada para anak dan cucu kita, kita akan terus melawan. Kita akan terus membersamai semua masyarakat Banten dan juga masyarakat daerah lain yang merasa terancam daerahnya. Ingat, tidak ada negara, tidak ada tanah negara, yang ada adalah tanah rakyat. Lebih dahulu mana, negara atau rakyat? Jadi kitalah pemilik tanah, pemilik sah dari tanah ini. Kalau kita diam, maka habislah kita. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kita adalah Garuda, kita bukan naga. Ya, terima kasih Bu Menu, Wulandari dan Aliansi Rakyat Menggugat. Selanjutnya, terlepas gugatan yang diajukan kepada Aguan, Antoni Salim, Joko Widodo, Erlangga Hartarto, termasuk beberapa kepala desa yang ada di lokasi PIK 2 itu di NU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun hasil daripada perjuangan itu luar biasa. Pertama, pada akhirnya proyek PIK 2 itu dibatalkan status PSN-nya. Kedua, 1.100 hektar lebih lahan tropical coastland disita dan dijadikan sitaan negara oleh Satgas PKH. Ketiga, pagar laut dicabut semua. Keempat, 263 SHGB juga dicabut. Kelima, Arsin Kades Kohot masuk bui. Yang tadinya kelompok mereka mau melaporkan Pak Said Didu, tapi alhamdulillah kita bela Pak Said Didu lepas dari penjara, justru Arsin yang masuk penjara. Ini tidak lepas dari peran para penggugat prinsipal, yang saya itu para aktivis dan purnawirawan. Dan karena salah satu penggugat prinsipalnya hadir di tengah kita, saya mohonkan kepada Bang Rizal Fadilah untuk menyampaikan orasinya. Silakan Bang Rizal.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja kita semua di sini mendukung Pak Gufroni ya SHMH untuk memperjuangkan kriminalisasi yang dilakukan secara tidak hak. Yang kedua, saya sendiri bagian daripada kader Muhammadiyah. Saya pernah menjadi wakil ketua pemuda PP Pemuda Muhammadiyah dan banyak amanat di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Artinya sebagai rekan di persyarikatan, saya akan all out untuk mendukung dan memperjuangkan apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Gufroni SHMH ini. Yang ketiga, bahwa apa yang dilaporkan dengan deliknya itu sebenarnya bukan masuk tindak pidana. Saya yakin betul itu tausiah. Itu adalah tanzir, itu peringatan gitu. Itu hanya dakwah gitu. Jadi kriminalisasi dakwah ini, kalau menurut saya ini dalam sekali. Ini kriminalisasi nilai-nilai dakwah gitu. Dan ini peka ini menyangkut masalah yang besar bagi umat Islam. Tidak bisa kita biarkan. Sensitif itu ya, sensitif sekali. Kemudian tuduhan tentang SARA, justru karena adanya laporan inilah SARA. Itu Mas Gufroni ini aktivis LBH PP Muhammadiyah. Yang melaporkannya itu dari LBH Ansor. Yang di belakangnya ada yang disebut dengan Buddha Suci. Yayasan itu. Yayasan. Tapi konteksnya agama di situ. Ada Buddha Suci. Kemudian di belakangnya ada Aguan. Karena Aguan itu wakil ketua yayasan pada Buddha Suci. Nggak bisa dipisahkan itu antara misi dari Buddha Suci sebagai yayasan kemanusiaan dengan kemauan dan kepentingan Aguan. Itu malah ini adu domba, betul Ustadz Khosinuddin. Ini mengadu domba Ansor, Muhammadiyah, Buddha gitu. Dan untuk kepentingan bisnis, karena kita nggak bisa pisahkan. Ini kepentingan bisnis. Jadi ini merupakan agama yang dipakai, kemanusiaan yang dipakai, tapi kepentingan bisnis, kepentingan oligarki, oligarki bisnis. Dan kita ini sebagai rakyat bangsa Indonesia yang berkedaulatan rakyat sedang melawan oligarki. Karena oligarki itu penjajah. Aguan itu penjajah. Antoni Salim itu penjajah. Kemudian Sinarmas juga penjajah. Betul. Karena mereka adalah oligarki. Oligarki musuh negara. Oligarki musuh rakyat. Oligarki itu menentang ideologi. Ideologi kita Pancasila. Dan juga berlawanan, bertentangan dengan konstitusi. Jadi rakyat ini harus melawan oligarki. Melawan Aguan. Melawan Antoni Salim. Melawan CS dari mereka elemen oligarki bisnis ini yang punya pengaruh politik. Karena konsep perumahan yang ditawarkan 1000 rumah itu tidak bisa dipisahkan dari peran ARA, peran Menteri Perumahan yang merupakan agen dari Aguan. Oleh karena itu ini adalah kolusi bagian dari korupsi. Ini kejahatan, saudara-saudara sekalian. Kita berjuang untuk memerdekakan negeri ini dari penjajahan oligarki. Siap kita melawannya? Artinya 3 kata saja yang kita buat sekarang. 1, lawan. 2, lawan. 3, lawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak ke tokoh-tokoh, ada perwakilan dari tim advokasi anti kriminalisasi yang juga dulu ikut membackup di
kasus Aguan dan Antoni Salim yang mengajukan, kita semua mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada Bang Samsid Jalil dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Yang menusuk Bang Jafir, tusuk aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini kita masih aja diinjak-injak oleh yang namanya oligarki. Tapi tentunya dari awal kita sudah mulai bergerak. Dalam arti 11 kecamatan di Banten, lebih dari 100 kelurahan, itu setiap hari waktu itu ya diacak-acak oleh yang namanya Pantai Indah Kapuk, sehingga beberapa tokoh, beberapa advokat itu berusaha untuk membantu teman-teman yang ada di sana, saudara-saudara kita yang ada di sana. Malah tadi sudah disampaikan ada pagar yang menutupi pantai Banten itu sepanjang 30 km. Itu sudah menutupi kehidupan warga yang ada di sana, entah itu sebagai pelaut, apakah itu nelayan. Itu betul-betul sangat menusuk hati kita-kita yang saya di sini sebagai advokat. Saudara Gufroni ini adalah salah satu tokoh orang yang memang berusaha membantu rakyat yang ada di sana. Hari ini, tanggal 27 Juli 2026, beliau datang di sini karena dalam proses dikriminalisasi. Jadi tidak cukup mereka itu mengkriminalisasi warga yang ada di Banten, tapi lawyernya sendiri, pengacaranya sendiri juga ikut dikriminalisasi untuk membungkam semua itu. Tapi saya lihat dari semangat warga Banten maupun semangat tokoh-tokoh dan para aktivis yang ada di sini, keinginan mereka untuk membungkam seluruh rakyat Banten untuk menguasai wilayah Banten, saya pikir tidak akan bisa berhasil, karena rakyat Banten dan seluruhnya tokoh-tokoh yang ada di sini sudah begitu bulat untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang telah diberikan oleh leluhur mereka. Mudah-mudahan ini tetap kita pertahankan, kita kawal terus saudara Gufroni ini. Seperti yang disampaikan tadi, kita akan tunggu sampai selesai pemeriksaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran tokoh-tokoh, nanti ada Bang Marwan, ada Ustadz Eka Jaya, juga ada dari Lampung Pak Gunawan. Tapi saya mohon izin, ada satu lagi lawyer yang dulu luar biasa sebelum akhirnya berkecimpung di kasus ijazah. Lawyer inilah yang paling terdepan sebagai Serikandi Advokat membela PIK 2. Kepada Ibu Kurnia Tri Royani, dipersilakan. Dulu lawyernya kan? Dulu lawyernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Gufroni! Hidup Gufroni! Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, Gufroni ini masuk dalam kategori mujahid. Mujahid itu asal katanya jihad. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, mengerahkan semua tenaga, pikiran, uang dan segala macam serta keahliannya sebagai seorang ahli hukum ya untuk perjuangan Islam. Sayangnya dalam perjuangan tersebut beliau mengalami apa yang harus saya alami selama hampir lebih dari setahun ini. Saya yakin dan percaya sebagai seorang mujahid beliau telah mempersiapkan diri ya. Nah, oleh karena itu saya tidak mau banyak pesan karena hampir mirip pesannya semuanya ya. Kita sudah tahu siapa lawan ini dan apa kemauannya. Saya hanya berpesan kepada satu, Pak Mualim ya, selaku gubernur ya dari Aceh, saya ingin mengatakan nama Anda adalah Mualim, nama yang mulia. Mualim itu adalah guru agama, guru mengaji ya, nahkoda kapal dan sebagainya. Tidak perlu kami beritahukan kemana arah perkara ini, Anda sudah mengetahui karena Anda adalah seorang guru. Lebih daripada itu, Anda adalah seorang muslim ya, tidak bermaksud sara ini. Oleh karena itu Anda melihat Gufroni seorang yang merupakan salah satu penegak hukum juga ya, yang berjuang di bawah LBH Muhammadiyah. Ini adalah orang yang setidak-tidaknya harus Anda pahami sebagai saudara muslimmu. Nah, oleh karena itu jangan mau diadu domba ya. Kita mengetahui yang mengadukan adalah Ansor. Ini sungguh-sungguh suatu adu domba yang luar biasa. Ansor itu kata-katanya tuh artinya bagus ya, artinya penolong, sahabat. Mereka adalah kaum Aus dan Khazraj yang ada di Madinah ya, yang menyambut Rasulullah bersama kaum
muhajirin ya yang berhijrah ke Madinah. Nah, oleh karena itu alangkah anehnya kaum Ansor yang terkenal baik dan dipuji oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala itu dalam kesehariannya di Indonesia ini justru menjadi para pelapor dan ujung kaki daripada para oligarki ya. Oleh karena itu kami berharap, saya selaku umat muslim sadarlah, stoplah hal-hal yang tidak baik tersebut. Lalu dari Pak Mualim sendiri menyadari hal tersebut, maka turun tanganlah Anda, jangan mau diadu domba ya. Nah, oleh karena itu kita bela pada hari ini Muhammadiyah yang sungguh-sungguh merupakan gerakan yang mengikuti tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Oleh karena itu semangat Pak Gufroni, insya Allah. Jika bukan waktunya Anda untuk dikriminalisasi, tidak akan terjadi. Tapi kalau itu terjadi, kita lawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Saya lupa ternyata ada korban juga dari PIK 2, Charlie Chandra. Tapi mengingat ada tokoh, kita dulukan dulu tokoh, sudah saya sebutkan ya. Kepada Bang Marwan, Dr. Marwan Batubara selaku inisiator berbagai gerakan ya perlawanan terhadap aguan di lapangan, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara PIK 2, kita sudah melakukan advokasi lebih dari 2 tahun. Ini kejahatan tingkat tinggi yang disebut sebagai state corporate crime. Pelakunya itu adalah pejabat-pejabat atau oknum-oknum jahat pemerintah dan pengusaha rakus. Maka ada istilah state corporate crime. Itu kejahatannya di PIK 2 di Banten misalnya merampok tanah negara. Tadi sudah disebut hutan lindung. Banyak empang atau sungai di Uruk. Lalu pantai di Pagar. Lalu tanah rakyat dirampas. Lalu ada kriminalisasi terhadap rakyat dan sekarang terhadap pembela rakyat. Kalau kita ingat dulu September 2024, Pak Said itu dikriminalisasi oleh pelaku state corporate crime ini. Siapa itu? Ya aguan yang didukung oleh aparat negara. Siapa aparat negaranya? Salah satunya itu Polri. Kemudian datanglah yang namanya PKH belakangan ya. Tapi intinya kriminalisasi ini sudah terjadi sebetulnya di September 2024 dan untungnya setelah kita melakukan advokasi dan Pak Said Didu juga punya argumentasi yang sangat kuat, lalu juga didukung oleh sebagian aparat pemerintah, maka dia lolos ya. Sehingga setelah dibentuknya PKH oleh Presiden Prabowo dengan Perpres nomor 5 2025, tadi hutan lindung yang dirampok oleh Aguan dan kawan-kawan itu, ada juga Antoni Salim di sana di PIK 2, itu diambil kembali. Ya, diambil kembali tapi ini belum aman. Ya, belum aman dan memang kalau kita catat hasil dari Satgas PKH itu bisa menyelamatkan aset negara yang nilainya lebih dari 500 triliun. Ya, sangat besar. Salah satunya tadi, hutan lindung ini akan diambil kembali. Masalahnya juga ada, misalnya Bandara IMIP ya. Itu sudah dinyatakan oleh Menhan atau pengarah Satgas PKH. Tapi ternyata ini juga belum tuntas. Nah, dengan adanya kriminalisasi terhadap teman kita Gufroni, maka dan ini kita kaitkan dengan penangkapan Ketua Harian Satgas PKH ya yang sudah tadi menyelamatkan begitu banyak aset negara ratusan triliun. Ini yang namanya oligarki atau pelaku state corporate crime ini merasa mendapat angin. Kenapa? Karena ini ketua hariannya atau pelaksananya itu, ketua pelaksana itu sudah ditangkap. Terlepas bahwa dia juga melakukan kejahatan, tapi intinya bahwa PKH ini adalah program unggulan Pak Prabowo. Untuk apa? Untuk mengambil kembali aset-aset negara yang ternyata oleh oligarki dan SOP ini justru dijadikan objek untuk dikriminalisasi, untuk ditangkap dan sekarang sudah jadi tersangka. Nah, kembali ke masalah
PIK 2, yang namanya geng SOP ini merasa mendapat angin dengan ditangkapnya Febri, maka muncullah kembali aguan untuk melakukan kriminalisasi tadi. Nah, bagi kita sebetulnya, kita sangat berkepentingan untuk Pak Prabowo itu konsisten. Dengan apa? Dengan Perpres nomor 5 2025 tadi. Kalau memang mau melakukan penertiban, ya tertibkan. Kalau mau mengambil alih kembali aset negara yang sudah dirampok oligarki, ya benar-benar diambil. Seperti yang ada di hutan lindung PIK 2. Atau mencabut pagar laut untuk nanti laut atau pantainya itu benar-benar dikuasai negara. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, ya ini sekarang ada serangan balik yang kalau presidennya tidak berganti, itu kita sudah lewat semuanya ini. Sudah habis kita. Untung ada Pak Prabowo dengan tim PKH-nya. Sekarang tim PKH ini belum bekerja tuntas. Malah sedang diuji. Diuji apa? Diuji ditangkap ketua pelaksana hariannya. Nah, sekarang ada ketua tim pengarahnya, Menhan misalnya. Ini ngapain saja. Tapi yang lebih penting Pak Prabowo mau lanjut atau mau takluk kepada tadi pelaku state corporate crime tadi. Kita berharap sebetulnya Pak Prabowo itu mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki, termasuk orang-orang yang ada di lingkungan dekatnya dan di Partai Gerindra sendiri. Mereka harus solid mendukung program yang dilakukan oleh Pak Prabowo melalui PKH. Jangan justru memihak kepada geng Solo. Dan kita melihat inilah yang terjadi. Jadi Pak Prabowo, waktu Anda tidak lama, mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan ini akan terjadi sesuatu yang justru membahayakan program Anda tadi atau malah kedudukan Anda sebagai presiden. Itu sebabnya kita ingin menuntut Pak Prabowo supaya segera menuntaskan apa yang sudah dimulai, termasuk menertibkan yang namanya pengambil alihan kembali lahan-lahan negara, termasuk hutan lindung yang ada di PIK 2, lalu juga membalas kejahatan kriminalisasi yang dilakukan oleh oligarki terhadap teman-teman yang berjuang selama ini dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang ada di PIK 2, termasuk membebaskan ya teman kita Gufroni dari kriminalisasi oleh Aguan dan timnya. Dan untuk ini saya kira kita akan terus berjuang dan kita mengetuk hati Pak Prabowo, hentikan ini kelakuan dari oligarki ini yang menggunakan tangan Polri. Polri itu ada di bawah Anda, Kapolri ada di bawah Anda. Ini harus dihentikan. Kalau dibiarkan berarti ini bisa saja menjadi indikator bahwa Anda takluk kepada Aguan dan Antoni Salim. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Bang Marwan Matubara. Selanjutnya dari Ormas Pejabat. Jadi kalau pejabat itu bukan berarti ada gaji, ada fasilitas. Dia hanya akronim. Pengacara Jawara Bela Umat Bela Rakyat. Silakan. Nah, awas pikir. Pejabat lewat. Pejabat lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendampingi saudara kita, sahabat kita seperjuangan, Bang Gufroni SH, yang dikriminalisasi oleh Aguan CS lewat tangannya. Ya. Ini menjadi satu kemirisan buat kita. Seorang lawyer dilaporkan, padahal beliau hanya mengingatkan kepada saudaranya, yaitu mu'alim. Ya, hanya mengingatkan akan satu peristiwa yang terjadi di PIK atau di Banten. Kepada mu'alim, ini menjadi satu nasihat. Ya, dikatakan sama Allah, wattawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, ini mu'alim lagi diingetin nih, dinasehatin, hati-hati, hati-hati ya. Itu semua mereka tidak
tidak menggratiskan segalanya. Itu keuntungan-keuntungan yang diambil oleh mereka. Dan oligarki ini adalah yang benar-benar dikatakan oleh kawan kita, oleh Ustadz Kozinudin, ya Londo Ireng sebenarnya ya oligarki. Ya betul. Ya, ini aguan saya sudah kurang ajar, sekurang ajar-ajarnya gitu. Contoh, ya ada sini Bang Charlie Chandra yang dikriminalisasi, beliau ditahan ya. Padahal beliau mempertahankan daripada hak-haknya. Ada saudara kita juga Pak Budiarjo, suami istri ditahan juga. Pertanyaannya adalah orang yang mempunyai hak, benar-benar itu haknya dia, tiba-tiba dirampas dan orangnya itu dipenjara, apakah ini bukan kezaliman? Di mana para penegak hukum kok malah membela orang yang zalim? Kemana para pendekar-pendekar, jawara-jawara, jagoan-jagoan yang katanya ingin membela daripada orang-orang yang terzalimi? Nggak ada yang muncul tuh. Ya, jangan kayak ondel-ondel. Seragamnya belang bentong rame, gerayak groyok kesono kemari kata orang Betawi. Tapi ketika ada saudaranya dizolimi, saudaranya dikhianati, saudaranya benar-benar diintimidasi, nggak ada yang turun. Oh, nunggu nari dari pimpinan. Kalau pimpinannya pengecut, takut, nggak akan pernah ada instruksi dari pimpinannya. Seorang pimpinan melihat kezaliman cuma bisa diam, hati-hati. Kalian ini adalah pemimpin. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban jawab atas apa yang dia pimpin. Kalau seorang pemimpin melihat satu kezaliman diam, maka dia akan dimintakan pertanggungjawaban jawab. Kenapa? Kau diam saja ketika ada kezaliman, ketika ada saudaramu diintimidasi, ada saudaramu dizolimi, kalian diam. Padahal kau seorang pemimpin yang mempunyai pasukan untuk bisa menggerakkan semua. Allahu Akbar. Mana? Cuma bisa dia, mana pitung-pitung muda. Dulu yang namanya Raden Muhammad Ali Nitikusuma adalah seorang pitung. Pitung ini adalah sebuah organisasi yang terdiri dari 7 orang. Yang mereka semua ingin bagaimana melawan kezaliman yang dilakukan oleh Marsose, dilakukan oleh penjajah saat itu. Kemana darah-darah pejuang yang mengatakan mengatasnamakan dirinya, titisan-titisan pitung, kemana mereka semua? Pik 2 Banten itu adalah sejarahnya para ulama, sejarahnya para jawara. Kok diambil begitu saja, diam seribu bahasa? Hanya beberapa gelintir yang mempunyai kepedulian. Mereka berani melawan preman-preman yang dibayar oleh aguan. Mereka berani mempertahankan daripada hak-hak mereka. Mereka berani menjadi mortir daripada untuk meneguhkan daripada hak daripada rakyatnya. Yang lain pada kemana? Yang lain diam, bisu, bungkam, melihat kezaliman yang luar biasa. Ada di negara Indonesia yang mayoritas Muslim, yang mayoritas mempunyai kekuatan ukhuwah yang kalau kita satukan, kita akan menang melawan mereka. Betul. Betul. Ayo kita bersatu. Kita kuatkan ukhuwah. Beda pandangan, beda misi. Yang penting tujuannya sama. Mari kita saling menguatkan. Kalau kita tidak mau bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, wa la tafarraqu. Dan jangan kalian terpecah belah. Ketika kalian terpecah belah, gampang kalian diadu domba. Ketika kalian gampang diadu domba, maka kalian akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Bersatu semuanya. Maka dari itu, kuatkan Gufroni, seluruhnya, kawan-kawan yang masih saat ini berjuang. Mari kita sama-sama bersatu. Kita kuatkan persatuan. Dengan persatuan kekuatan itu akan kuat, utuh. Kita akan memenangkan segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Eka Jaya. Selanjutnya, di kasus PIK 2 ini kan kita dianggap rasis, anti Cina, anti aguan karena aguan Cina. Padahal korban yang dilahap oleh aguan bukan hanya rakyat Banten, justru mayoritasnya adalah etnis Tionghoa. Kalau dari sisi luasan,
justru tanah-tanah etnis Tionghoa yang paling banyak menjadi korban PIK 2. Memang kalau dari sisi jumlah, banyak pribumi, khususnya orang Banten yang jadi korban. Karena orang Banten pribumi rata-rata paling 1 hektar, 2 hektar, 1/4. Tapi yang luas, ada yang 20 hektar, ada yang 6 hektar, ada 10 hektar, ada yang 100 hektar. Itu mayoritas etnis Tionghoa yang juga jadi korbannya Aguan dan Antoni Salim melalui tangan kanannya yang namanya Ali Hanafi Lijaya. Nah si Ali Hanafi Lijaya ini, Ali, lo kemana? Kagak pernah muncul lo di media. Dia ini otaknya pagar laut bersama Engcon. Engcon, kemana lo? Gak bisa ngumpat kamu, Con, ngumpat. Ali, kamu mau ngumpet di mana? Ke ujung bumi manapun, lo nggak bisa tidur. Karena setiap saat orang Banten begitu tahu, oh ini ya, namanya Ali Lijaya, Hanafi Lijaya, pasti akan buat perhitungan. Nah, untuk bukti bahwa korbannya itu adalah juga orang etnis Tionghoa, dan kita ini tidak rasis, kita membela siapapun yang terzalimi. Ada Charlie Chandra yang sudah lebih 30 tahun punya SHM, juga dirampas oleh Aguan. Kepada Charlie Chandra dipersilakan. Hidup Charlie. Saya waktu ke Sultan Banten, saya juga memberikan peringatan dan himbauan. Ini loh yang terjadi kepada saya dipenjara, tanah saya diserobot hanya karena saya tidak mau menjual. Dan saya datang ke Kesultanan Banten waktu itu, saya menceritakan semua kejadiannya. Dan saya itu seperti Pak Gufron sekarang memberikan himbauan, hati-hati. Jangan sampai terjadi lagi apa yang terjadi kepada saya terjadi lagi di tempat lain kepada orang lain. Nah, Pak Gufroni pada saat Desember 2025 itu adalah kuasa hukum saya. Dia bertindak untuk kepentingan saya. Saya seorang Katolik dan ibu saya seorang Buddha. Tetap dibela. Nggak ada masalah SARA. Memang semua yang dikatakan oleh Pak Gufroni itu benar. Dan semua ada bukti-buktinya. Mungkin Anda bukan orang lokal, bukan orang sini. Mari datang ke sini lihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Jangan hanya dengar dari mulut orang. Lihat sendiri dengan mata Anda apa yang telah terjadi di sini. Jangan sampai itu terjadi lagi kepada orang lain. Saya rasa itu saja. Pak Gufroni sedang membela saya, membela pada orang-orang Banten yang juga dirampas tanahnya. Dia sedang memberikan himbauan dan apa yang dia katakan semuanya benar. Dan kami semua bangga dengan Pak Gufroni yang berani menyatakan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih, Coach Charlie. Coach Charlie Chandra, ada anak dari Sumita Chandra. Zur, oh ya. Nah, selanjutnya dari perwakilan advokat, Ibu Untung Susiasi SHMH selaku juga kuasa hukum para penggugat. Kepada Bu Susi, persilakan. Nah, Susi Kuadrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan nikmat sehat badani jasmani dan nikmat panjang umur sehingga kita bisa membersamai Ustadz Gufroni, rekan kita sesama advokat yang hari ini dipanggil untuk peristiwa hukum di mana beliau memberikan satu masukan atau nasihat, tetapi dijerat oleh dijerat pidana atau dikriminalisasi. Saya hanya ingin mengingatkan, wahai rakyat seluruh Indonesia, bulan depan itu bulan Agustus. Usia kemerdekaan kita adalah udah ke 81 tahun. Seharusnya di usia 81 tahun kalau untuk manusia itu sudah sangat uzur atau sudah puas, udah sepuh, udah cukup, udah mumpuni. Tetapi sampai sekarang kenyataannya di negeri ini mana keadilan, mana kemakmuran untuk rakyat, mana keadilan untuk rakyat. Yang ada hanya penderitaan yang semakin hari semakin ditonjolkan oleh rakyat. Akan tetapi para penguasa di negeri ini semua terdiam, semua membisu. Mereka justru malah membela
atau memberikan karpet merah yang seluas-luasnya kepada oligarki, kepada pengkhianat, kepada koruptor. Yang masih lekang di ingatan kita peristiwa beberapa hari yang lalu. Seorang bapak yang ditangisin oleh anaknya hanya karena mencuri ayam. Tetapi mana peristiwa-peristiwa yang sekarang kita sudah dengar. Emas 74, uang triliunan, itu didiamkan, dan korupsi-korupsi yang lain. Di mana negara ini berada? Di mana negara ini negara ini melindungi rakyatnya? Intinya, mari rakyat seluruh Indonesia kita bangkit. Walaupun usia kemerdekaan sudah uzur, tetapi pola pikir kita tidak boleh uzur. Pola pikir kita tidak boleh mati. Mari kita tetap berjuang menegakkan keadilan, kebenaran. Mari kita rebut kembali. Mari kita tenggelamkan oligarki. Oligarki yang membiayain PKI dan oligarki yang menghancurkan anak negeri, memfitnah anak negeri. Mari kita bersatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Susi dari ARM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kali kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga para pahlawan yang ada di depan kita, yaitu pahlawan media yang istiqomah berjuang di garis lurus. Tapi sayangnya sekarang satu pun media TV nggak ada, media mainstream nggak ada. Kemana? Apakah kalian ngumpet untuk masalah ini? Sayang sekali. Indonesia itu adalah milik Garuda, bukan naga. Indonesia harus bangkit tanpa oligarki. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pak Presiden, Pak Prabowo yang terhormat, terima kasih PSN sudah dicabut. Tapi jejak-jejak PSN masih berdiri, Pak. Pagar bambu masih berdiri. Masih berdiri kokoh di tengah laut. Malah menjadi beton, sudah tidak menjadi bambu lagi. Mangrove ribuan hektar telah hancur. Jangan biarkan oligarki rakus menjarah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Khususnya Sultan Banten bergerak bela negara, Pak. Rakyat Banten jangan mau diadu domba. Berjuanglah demi bangsa ini. Kemudian sekali lagi, Pak Gubernur Aceh, Pak Muhalim yang terhormat, jaga daerah Bapak baik-baik, Pak. Karena Bapak daerahnya adalah sumber daya alam yang sangat hebat, yang sangat banyak. Ada emas, ada minyak, ada gas. Jadi sekali lagi, Pak, jangan mau rakyat Bapak diadu domba antara Islam dengan Islam. Exxon Mobil dulu berdiri gagah di negeri Rencong. Mobil oil, Arun LNG, semua energi terbesar dan menghasilkan devisa negara. Tetapi sekarang Cina telah melirik untuk merampas tanah Aceh. Sekali lagi tolong, Pak, jaga negeri kita, jaga Indonesia, karena mereka mengincar kekayaan alam yang ada di sana. Sekali lagi, kami bukan sara atau berbuat rasis. Kami bukan makar. Kami sekali lagi mempertahankan negeri kami, Indonesia, yang telah direbut oleh para pahlawan. Sekali lagi, Indonesia bangkit tanpa
oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan mahasiswa didampingi oleh korban aguan di Kampung Encle dan teman-teman sahabat dari Banten. Silakan, ya, silakan Rizky dan kawan-kawan. Yang ada aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganyang oligarki. Lawan kezaliman PIK 2. Lawan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan orang yang menyerukan kepada kebaikan, kebajikan dan mencegah dari kemungkaran, dan itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita pada hari ini adalah itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena ada seseorang yang melaporkan itu orang tersebut ternyata di baliknya ada oligarki PIK 2 yang telah jelas-jelas melakukan kezoliman di wilayah Banten Utara. Nah, ada yang menasehatinya, yaitu beliau Bapak Gufroni SHMH, menasehati agar tidak terjadi lagi di daerah lain. Gitu. Ketika beliau menasehati itu dituduh salah, dituduh isu sara, maka inilah adalah kezoliman yang nyata. Ini adalah bentuk kezoliman yang mengadu domba antara anak bangsa. Maka dari itu, masa iya kita menasihati orang gitu kan, awas nanti ada kecelakaan atau gimana gitu. Setelah itu kita dikriminalisasi. Ini adalah bentuk kezoliman yang nyata. Maka dari itu kita di sini bersama-sama mengawal Bapak Gufroni tersebut, seorang yang gigih getol melakukan advokasi membela rakyat Banten dan juga telah memperingati agar wilayah-wilayah lain untuk tidak menjadi korban selanjutnya dari kezoliman oligarki PIK 2. Maka dari itu kami di sini berkomitmen untuk mengawal hingga Pak Gufron kembali bersama-sama kami. Jangan sampai ada kriminalisasi orang-orang yang mengingatkan akan kezoliman oligarki PIK 2. Yang mengadu domba terkait sara adalah di belakang itu adalah oligarki PIK 2. Itu Aguan dan Antoni Salim. Bukan Pak Gufroni, bukan kita semua. Kita semua adalah melawan karena kezoliman di hak-hak rakyat di Banten Utara itu. Dirampas tanahnya, fasilitas publik digusur. Terus maka dari itu kita di sini semua bersatu untuk mengawal hingga selesai. Setuju? Setuju. Hidup Pak Gufron. Lawan oligarki PIK 2. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.